Min Jaeyi bersembunyi di balik pohon, menunggu waktu yang tepat untuk bertemu putra mahkota. Tak disangka melihat putra mahkota dan Han Seon-on sedang sama-sama menodongkan panah. Lagi-lagi, putra mahkota melihat tulisan kutukan. Trauma dengan kejadian yang menimpa setahun yang lalu, putra mahkota mencari asal suara dengan panah di tangannya. Tak disangka itu adalah Han Seon-on. Seon-on langsung membusur panah ke arah putra mahkota, yang mengenai elang di belakang putra mahkota. Putra mahkota lega ternyata itu tidak seperti yang dia duga. Tiba-tiba ada panah yang membusur ke arah putra mahkota, untung saja putra mahkota diselamatkan oleh Seon-on. Mereka melihat ke arah sekeliling, mencari orang yang berani membusur panah ke arah mereka. Putra mahkota melihat Jaeyi bersembunyi di balik pohon. Jaeyi yang merasa tersudutkan berlari secepat mungkin. Dia terjatuh hingga tak ada waktu untuk menyelamatkan diri lagi. Sialnya, dia terjatuh tepat berada di antara busur dan panah. Jaeyi mengaku berpura-pura menjadi prajurit karena ingin menemuinya. Dia ingin menanyakan surat rahasia yang dia kirimkan kepada ayahnya. Merasa tidak mengirim, putra mahkota menyuruh prajurit kesayangan untuk membawa Jaeyi ke barak. Sesampai di barak, prajurit dan pejabat bangga dengan hasil berburu putra mahkota, kecuali kubu Chowon-bo. Karena pertanda jika tangan kanan putra mahkota tidak cacat. Sebelum hasil berburu diberikan kepada kantor Taoisme, putra mahkota harus menulis doa terlebih dahulu. Dia mencuci tangan dengan air yang didapatkan dari kantor Taoisme. Kantor Taoisme adalah kantor pemerintah yang bertanggung jawab mempersembahkan kurban kepada dewa Taoisme dan bintang di langit. Sebelum menulis, dengan sengaja putra mahkota membicarakan rumor tentang dirinya. Dia mengatakan jika acara berburu ini, seperti ujian kelayakan menjadi putra mahkota dan dia menegaskan untuk tidak ada acara seperti itu lagi. Di saat menulis, tiba-tiba saja jari putra mahkota mengeluarkan cairan berwarna merah yang diyakini itu adalah darah. Chowon-bo mengatakan jika itu adalah trik hantu. Seketika putra mahkota panik mendengar hal itu. Saat tangan putra mahkota dibilas dengan air, tidak ada luka sama sekali. Putra mahkota meyakini jika itu adalah trik hantu. Putra mahkota menyuruh Seon-on untuk memeriksa semua pejabat dan prajurit. Sedangkan Jaeyi yang mengetahui semua trik manusia hanya diam melihat yang terjadi. Jaeyi ikut ke dalam barisan prajurit untuk diperiksa, untungnya putra mahkota menyelamatkan dirinya dengan membawa masuk ke dalam tenda. Putra mahkota tidak percaya dengan Min Jaeyi. Menurut putra mahkota, Min Jaeyi adalah seorang pembunuh. Jaeyi sudah berkata berulang kali jika bukan dia pembunuhnya, dan bukan dia yang membusurkan panah ke arah putra mahkota, tetapi putra mahkota tetap tidak percaya apalagi busur dan panah berada di dekat Jaeyi. Acara berburu pun sudah selesai. Warga desa menantikan iring-iringan putra mahkota, salah satunya Garam yang ingin melihat Jaeyi baik-baik saja. Warga desa terkejut dengan hasil berburu putra mahkota, mereka tidak percaya karena rumor yang beredar bahwa tangan kanan putra mahkota tidak bisa digerakkan. Di satu waktu, putra mahkota melihat anak kecil yang sedang membawa bunga. Dia menyuruh anak kecil itu memberikan bunga kepadanya. Putra mahkota mengambil bunga itu menggunakan tangan kanan. Barulah semua warga desa percaya jika tangan kanan putra mahkota sudah sembuh. Sedangkan Garam tidak menemukan Jaeyi, karena Jaeyi dibawa oleh prajurit kesayangan putra mahkota. Jaeyi dikurung sebuah gudang yang tidak terpakai lagi. Sesampai di istana, putra mahkota menghadap raja dan ratu. Raja mengkhawatirkan putra mahkota. Raja selalu menegaskan untuk tidak lupa dengan kematian Pangeran Uihyun. Karena orang yang memanah putra mahkota setahun yang lalu belum tertangkap, sedangkan putra mahkota sudah menunjukkan jika tangan kanannya sudah baik-baik saja. Sedangkan ratu mengingat perkataan pamannya jika putra mahkota harus dilumpuhkan sesuai rumor yang menyebar, hal itu demi dirinya dan anaknya, Pangeran Myong-ahan. Putra mahkota mengingat-ingat perkataan Jaeyi. Dia masih tidak percaya jika dialah yang mengirim surat padahal surat itu sudah dibakar dan tidak ada yang mengetahui isi surat itu.
Lalu siapa yang mengirim surat rahasia itu? 모두 불에 태웠고 그 밀사를 받았다는 거지. Tanpa pikir panjang, putra mahkota datang menemui Jaeyi. Jaeyi merasa kesakitan mencoba untuk membuka lilitan. Di saat itu, putra mahkota datang. Jaeyi mengatakan tujuan dia mendatangi putra mahkota daripada Hanseon, tunangannya. Jaeyi ingin bertanya hubungan surat rahasia dengan kematian keluarganya. Putra mahkota bersikeras jika dia tidak mengirim surat rahasia itu. Jaeyi spontan mengatakan isi surat kutukan hantu dan membeberkan seluruh kejadian yang menimpa putra mahkota. 전 귀신에게서 저주의 서찰을 받았다고. Sejak kejadian surat hantu misterius, putra mahkota seperti mendapatkan kutukan dari hantu, hingga dia pun menjadi orang yang sangat aneh. Maka dari itu, putra mahkota menulis surat untuk ayah Min Jaeyi yang bertugas sebagai hakim ibu kota khusus sekaligus guru dari putra mahkota, agar membantunya mengusut tentang surat hantu tersebut. Lagi-lagi, putra mahkota bersikeras mengatakan tidak mengirim surat tersebut, padahal Min Jaeyi melihat surat itu diberikan kepadanya. Awalnya surat rahasia itu ditujukan kepada Min Yun Jae, kakak Min Jaeyi. Putra mahkota menginginkan Min Yun Jae untuk masuk ke dalam istana agar menyelidikkan surat kutukan karena Yun Jae terkenal banyak memecahkan kasus. Padahal semua kasus dipecahkan oleh Min Jaeyi. Min Haesong tidak membolehkan Jaeyi mengambil kasus putra mahkota karena Jaeyi akan menikah. 저 앞에서는 네가 아니더냐? 해결한 사람은 제 오라버니. Putra mahkota tidak percaya semua perkataan Min Jaeyi, sedangkan Min Jaeyi meminta kesempatan untuk membuktikan perkataannya. Dia mengetahui trik yang dipakai manusia, salah satunya kejadian putra mahkota mengeluarkan cairan berwarna merah di saat acara perburuan. Dia meyakinkan putra mahkota bahwa tidak ada hantu, itu semua adalah trik manusia. Karena belum yakin, putra mahkota tetap mengurung Jaeyi di gudang. 귀신 같은 건 없습니다. 성은 인간의 속임수만 있어. Keesokan harinya, putra mahkota mempraktikkan trik yang dijelaskan oleh Jaeyi di hadapan raja dan semua pejabat. Putra mahkota mencuci tangan dengan air tawas lalu memegang kuas. Dan benar, keluarlah cairan berwarna merah dan itu bukan darah. Cairan itu diperoleh karena campuran lumut dan air tawas. Itu adalah teknik umum yang digunakan syaman di rumah pribadi untuk mengeruk kekayaan. Sehingga kemungkinan, ada seseorang yang mempermainkan putra mahkota. Raja yang mendengar hal itu, memberi perintah untuk menyelidiki dalam kejadian itu. 반드시 찾아내요. Garam tidak bisa diam saja, dia harus ikut membantu Jaeyi. Garam mendatangi Kim Kyung-jin. Kim Kyung-jin adalah anak dari Perdana Menteri yang rumornya bisa mengetahui penyebab kematian seseorang hanya dengan melihat jenazah. Garam menawarkan diri untuk menjadi murid dan kebetulan Kim Kyung-jin sangat mengidolakan Min Jaeyi. 어라, 나도 너에게 Putra mahkota mendatangi Jaeyi, tanpa diduga putra mahkota malah menyuruh Jaeyi untuk datang ke kantor inspektur kerajaan. Min Jaeyi tidak bisa mengontrol amarahnya, dia mengumpat putra mahkota. 나쁜 자식. Min Jaeyi tidak habis pikir, dia datang ke putra mahkota berharap dia mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nyatanya, putra mahkota malah menyuruh ke kantor inspektur kerajaan. Min Jaeyi memilih mati daripada harus pergi ke sana. Dia lalu mendobrak pintu sambil mengatakan jika rumor yang terjadi kepada putra mahkota itu benar adanya, bagaimana kelanjutan cerita mereka. 아버지의 그 믿음을 다시 백성이 되려는 마음으로. 수 있을 것 같아서 목숨을 걸고 여기.